Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Ansyari. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 5, kelompok 2, nomor daftar hadir 17. Dan saya adalah seorang nutrisionis di UPT Puskesmas Aranio. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video yang berjudul Aku, Smart ASN, dan Instansiku, yang di dalamnya akan sedikit membahas mengenai apa itu Smart ASN, tugas profesi, gambaran instansi, standar layanan, dan cerita kendala yang pernah dialami serta bagaimana solusinya. Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun nilai-nilai Smart ASN tersebut adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, serta memiliki jaringan yang luas. Tugas profesi. Tentu kita tahu bahwa setiap profesi memiliki tugas pokoknya masing-masing. Sebagai seorang nutrisionis, ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Beberapa di antaranya yaitu menyusun rencana tahunan, menyusun rencana bulanan, mengumpulkan data anak balita, bumil, dan buteki untuk pemberian makanan tambahan, penyuluhan, dan pemulihan pada anak balita dengan status gizi kurang. Lakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, umur, unit atau wilayah kerja secara bulanan bagi anak balita. Melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, umur, di unit atau wilayah kerja sesuai kebutuhan. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas di unit wilayah kerja. Melakukan pengukuran indeks massa tubuh pada orang dewasa di unit atau wilayah kerja sesuai kebutuhan. Melakukan anamnesa diet bagi klien. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, umur. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran indeks massa tubuh. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran nila. Mencatat dan melaporkan anamnesa diet, menyediakan makanan tambahan untuk balita atau penyuluhan gizi, menyediakan kapsul vitamin A, menyediakan preparat besi, menyediakan obat gizi, serta memantau kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi, dan SKDN secara bulanan pada posyandu. Gambaran UPT Puskesmas Aranio. Wilayah kerja Puskesmas Aranio termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan Aranio yang berjarak lebih kurang 30 km dari Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar. Luas wilayah Kecamatan Aranio itu sendiri adalah sekitar lebih kurang 1169 km persegi yang terdiri dari 12 desa dengan keadaan geografis sebagian besar berupa wilayah perairan, yaitu bendungan PLTA Riam Kanan. Sebagian besar desa terpencil dan sulit terjangkau karena hanya sebagian kecil desa yang memiliki akses darat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan pengerasan jalan sudah mencapai ke desa-desa yang sebelumnya hanya dapat ditempuh dengan perjalanan air. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang berprofesi sebagai petani, pekebun, serta peternak. Visi Puskesmas Aranio adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Aranio sehat dan mandiri dalam bidang kesehatan. Misi Puskesmas Aranio adalah melaksanakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan profesional, memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, melibatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan. Dan moto Puskesmas Aranio adalah bersama kita bisa. Standar layanan profesi gizi di Puskesmas Aranio diantaranya adalah membina kegiatan gizi bayi dan balita, membantu penimbangan di posyandu seperti melaksanakan pelayanan gizi, melaksanakan koordinasi kegiatan gizi, menerima konsultasi gizi, pemberian vitamin A, penjelasan cara pengisian dan penggunaan KMS, distribusi garam beriodium, tablet FE, dan obat cacing, melakukan bimbingan teknis pada penata TKIan, melakukan pencatatan dan pelaporan, membuat laporan kegiatan bulanan, dan penyuluhan. Berikut adalah kendala yang pernah saya temui saat menjalankan tugas di UPT Puskesmas Aranio, khususnya saat melakukan kegiatan luar gedung. Misalnya, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif.
Di sana masih ditemukan beberapa ibu yang saat anaknya tidak ingin mengkonsumsi ASI, langsung diberikan susu formula, makanan keluarga, bahkan ada juga yang hanya memberi air putih, dengan persepsi anaknya tidak akan rewel ketika perutnya sudah terisi. Tentu, hal ini jika dibiarkan akan mengakibatkan masalah yang serius. Sehingga, dengan penuh pengertian, saya berinisiatif untuk memberikan konseling kepada ibu dengan permasalahan yang serius ini, serta memberikan pemahaman tentang dampak yang mungkin terjadi jika hal ini tidak segera ditangani, serta memberikan penerangan tentang bagaimana yang seharusnya diberikan kepada anaknya. Selain itu, penyuluhan juga saya lakukan kepada masyarakat lain secara umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN Berakhlak, bangga melayani bangsa.